Rabu 17 Februari 2021. Ya, gue nge-podcast lagi cuy. Seperti biasa masih monolog. Hari ini gue mau ngomongin apa ya? Gue mau ngomongin ini nih. Beberapa minggu yang lalu gue dengerin podcastnya Deddy Corbuzier yang sama Nadine Amijah. Yang dimana di situ kalau nggak salah Nadine Amijah ada ngomong soal ya pengen jadi orang kaya atau lebih enak jadi orang kaya karena berbuat baik itu lebih mudah gitu. Kurang lebihnya gitu deh. Nah, gue rasa itu menjadi pro kontra buat orang-orang. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Nah, sebelum gue mau bilang gue setuju atau tidak setuju, gue pengen ngomong ke orang-orang yang tidak setuju dulu dan akhirnya mungkin ada yang ngebully dia atau gimana dan segala macamnya. Maksud gue gini, pertama lu terserah lu mau setuju atau tidak setuju. Yang tidak setuju deh, terserah lu mau tidak setuju dengan opini atau argumen orang lain, but ya itulah freedom of speech gitu. Ya lu boleh nggak setuju dengan argumen dia, tapi kita harus tetap mendukung dia untuk berbicara, itu hak dia gitu. Nah, kalian lupa itu. Terus untuk mendebat atau uh, membahas opini atau argumen orang lain, lu tuh mesti tahu dulu orang ini siapa, latar belakangnya bagaimana, atau bahkan umurnya berapa gitu. Jadi lu akan mengerti kenapa orang ini bisa mengeluarkan statement kayak gini gitu. Nah, buat Nadine Hamijah, perempuan dengan umur 20 tahun dan dengan cerita dia dan segala macamnya itu, menurut gue untuk mengeluarkan sebuah argumen seperti itu ya nggak ada yang salah. Itu baik, itu benar buat dia. Kalau lu pada nggak bisa terima mungkin karena pemikiran lu beda dari itu atau jauh dari itu, atau menurut lu level lu udah nggak di situ lagi, lu berpikir kayak gitu sekarang nggak, ya nggak ada masalah juga. Jadi maksud gue lu harus pahamin dulu siapa yang ngomongin ini, nanti akhirnya lu mengerti gitu. Gue akan tetap bilang ke lo pada bahwa pemahaman melahirkan pemakluman gitu. Lu nggak maklum karena lu nggak mahamin gitu apa yang diomongin, siapa yang ngomongin, latar belakangnya seperti apa dan segala macam itu. Dan untuk argumen atau opininya Nadine Hamijah sendiri, kalau harus bilang setuju atau tidak setuju, untuk gue sekarang gue nggak setuju gitu. Mungkin pernah gue berpikir kayak gitu mungkin, tapi nggak tahu juga deh. Tapi gue nggak terlalu setuju karena menurut gue semua orang bisa berbuat baik dengan mudah, dengan cara dan value-nya masing-masing. Seperti gue bilang di podcast gue sebelumnya, mungkin kalau lu pada udah denger ya, orang kaya itu value-nya cuma satu, ya kekayaannya itu gitu. Nah, kalau untuk mendebat dan dinamika, kalau lu bilang orang kaya akan lebih mudah berbuat baik, enggak, sama aja. Orang miskin juga sama aja, orang kuat sama aja, sama-sama punya value untuk berbuat baik, cuman di value yang berbeda aja gitu. Nah, buat gue orang kaya value-nya cuma kekayaannya itu doang gitu. Kalau lo bilang akan mudah berbuat baik, maka mudah berbuat baiknya itu dengan uangnya itu, dengan materinya itu. Kalau lo berbuat baiknya tidak dengan itu, ya fuck, orang lain nggak butuh itu. Tenaga, enggak, kita nggak bakal ambil tenaga dari orang kaya. Kita ambil dari orang miskin mungkin. Kita ambil orang kuli mungkin yang dia tidak punya value uang, tapi dia punya tenaga gitu. Nah, maksud gue kalau lo bilang orang kaya akan lebih mudah untuk berbuat baik, gue kira Indonesia nggak bakal miskin-miskin amat gitu. Ketika orang kaya berbuat baik dengan hartanya kepada orang yang lebih miskin di sekitar dia, minimal. So,
Kenapa menjadi tidak setuju? Karena ternyata materi tidak membuat orang-orang kaya lebih mudah berbuat baik gitu. Tidak. Tidak juga. Jadi kalau lo anggap orang miskin tidak mudah, nggak juga, orang miskin bisa berbuat baik. Value-nya bukan uang, value-nya tenaga misalnya. Gue udah contohin dulu sih sesimpel mungkin di komplek orang-orang gitu. Kayak orang miskin yang nggak punya uang untuk bergotong royong di kompleknya ya menyalurkan tenaganya gitu. Orang-orang yang tidak punya tenaga, punya pikiran, menyalurkan idenya. Nah orang-orang kaya ini sangat tidak dibutuhkan tenaga dan itunya. Mungkin yang dibutuhkan adalah dananya. Nah ketika orang-orang kaya tidak memberikan apa yang seharusnya dia bisa lakukan, ya fuck menurut gue. Karena value lu orang kaya ya cuman uang itu doang gitu. Nah ketika lu bisa kasih itu, ya itulah lu berbuat baik gitu. Kalau lu nyumbangnya juga tenaga, ngapain yang lain udah nyumbang tenaga? Karena dia nggak punya materi, dia nggak punya uang gitu. Jadi untuk mendebat argumen Nadine ya, semua orang punya kemudahan untuk berbuat baik, cuman value-nya beda-beda aja gitu. Orang kaya yang mungkin dengan kekayaannya, orang yang punya tenaga yang mungkin dengan tenaganya, orang yang agak pintar mungkin dengan pikirannya gitu. Coba beda-beda, nggak semua ngebikin ini lebih mudah, ini lebih susah, ini enggak. Gue nggak setuju sih. Tapi gue bisa menghargai argumen dan opini Nadine karena orang bebas. Karena lu pada nggak tahu kan dia lahir dari keluarga seperti apa, pernah mengalami apa. Dan yang perlu lu tahu sekarang umur dia 20 tahun cuy. Buat dia punya pikiran-pikiran seperti itu mah ya nggak apa-apain aja gitu. Kenapa lu harus sampai sebegitunya gitu. Orang kan punya sudut pandang berbeda-beda tentang kehidupan. Nah bedanya lu sama gue adalah gue bisa aja gak setuju, tapi I respect that gitu. Gue bisa menghargai pemikiran itu. Gue bisa tetap membela hak lu untuk berpikiran seperti itu, walaupun gue punya pemikiran dan argumen yang berbeda gitu. Yang gue tujukan langsung kepada Nadine melalui podcast ini karena gue nggak kenal Nadine secara personal gitu. Kalau gue kenal mungkin gue akan ajak dia ngobrol gitu. Kenapa dia ngomong gitu bla bla bla, dan ini argumen gue dan segala macam. Mungkin ya kita bisa saling menambah pemikiran kita masing-masing gitu. Dan kita nggak harus jadi sama dan jadi sepakat gitu ya. Dia boleh dengan pemikiran itu, gue boleh dengan pemikiran yang ini. Dan gue rasa nggak ada masalah. Ya nggak sih? Iya karena yang ngebuat kesel tuh adalah kalian-kalian orang-orang yang ngerasa kita berbeda terus lu salah gue bener gitu. Pikiran apa kayak begitu? Yang bisa lu harus mengerti juga gitu. Seperti yang gue bilang tadi, pemahaman melahirkan pemakluman.